A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menambahkan banyak karunia dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Kita masih berada di bulan haram, ya, di bulan haram, di bulan Dzulhijjah. Nah, nanti masih ada satu bulan haram lagi, ya, bulan Muharram, ya, yang menjadi penutup dari bulan-bulan yang diistimewakan. Nah, untuk itu nanti setelah Muharram kita akan hidup, ya, 5 bulan itu tanpa fadilah. Nah, yang akan menentukan, ya, warna kehidupan kita selama 5 bulan yaitu amal kita di 7 bulan yang istimewa, ya, mulai dari Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, di antara 7 bulan itu, nah, itu memang yang banyak 4 bulannya disebut bulan haram, ya, bulan haram. Bulan di mana Allah mengingatkan kita tentang kualitas amal. Ya, bulan haram itu bulan apa aja? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, maka kali ini kita akan membahas tentang hikmah, ya, hikmah bulan-bulan istimewa. Allah itu memberikan banyak titik keistimewaan dalam hidup. Ada waktu-waktu yang istimewa, ya, waktu yang istimewa. Kemudian ulama menandai, ya, kita disuruh memperhatikan hari Jumat di antara Sabtu, menandai waktu-waktu amal yang istimewa, yaitu 4 waktu: sebelum subuh, sesudah subuh, sebelum maghrib, sesudah maghrib. Menandai tempat-tempat yang istimewa, ya, ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ya, kemudian Al-Aqsa, gitu ya. Nah, itu tempat yang diistimewakan dengan sejarah dan kemuliaannya sampai akhir. Juga bulan-bulan istimewa. Nah, barang siapa memperhatikan keistimewaan itu, maka Allah akan membawa hidupnya pada posisi yang istimewa juga. Nah, gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita itu kan sing istimewa dalam hidup kita. Ada bahasa manusia apa? Hari ulang tahun, ngono barang kuwi yo marake. Ya, jadi sampai wis kelewat ya. Sampai nek ora diulang tahun ini nesu, ya kan? Wah, ketoke kok ora diperhatian, ya. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun lahir, nah, nek sing sepuh-sepuh ini nganti ra ngerti tanggale wae ra ngerti. Nah, makanya ini sangat penting untuk kita bahas karena nyangkut hal-hal yang ditetapkan Allah dan hal yang sederhana yang akan menjadikan manusia itu sampai, ya, kepada dunia. Nah, yang pertama, bulan haram, 1 bulan haram. Bulan haram. Ya. Itu tadi ada Rajab,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan haram itu yang pertama ya, memperingatkan ya, kepada kita ya bahwa amal kebaikan tidak boleh diikuti dengan kejelekan. Atau kerusakan. Jadi kalau beramal baik, ingatkan, tidak usah diikuti dengan kerusakan. Ya. Jadi amalnya itu yang ada mufasad, ya, menghilangkan kerusakan. Kenapa? Karena tipe manusia itu menambah amal seneng, tapi tidak mau melepas kejelekan. Ya. Maka itu sebabnya banyak kita lihat di masyarakat itu ya, ada orang yang ngajine sregep, suarane ya apik, ya kan? Ya lancar, ngaji terus ning nesunan misalnya. Ya. Nah, sehingga banyak orang itu akhirnya berpendapat rumangsaku urung mesti. Wong apik kuwi apik tenan. Urung mesti. Wong sing pengajian terus kuwi atine apik, macam-macam. Sebuah kesimpulan yang bertentangan. Dan tentu saja tidak begitu. Maka ketika Buya Hamka, ya tahu ya, Buya Hamka tokoh ulama didatangi artis dengan pakaian yang seadanya. Tanya Buya, Buya pilih mana? Aku tuh punya temen ya, itu ibadahnya baik, di sela-sela syuting, sela sholat dan sebagainya. Tapi orangnya ndak enak. Kalau ngomong ndak enak, pelit dan tidak suka ngomong. Di sisi lain aku punya temen yang kayaknya ya ndak pernah sholat. Ya kecuali ono hari raya ngono-ngono. Tapi orangnya gini. Apian. Cara masyarakat tuh apian tuh kudu gelem utangi. Engko nek utang yo ora sah ngoyok-oyok nyaur ngono ki wonge apian banget sih kan. Buya pilih mana? Apa kata Buya? Orang baik itu orang yang ibadahnya baik dan akhlaknya baik. Tetap berada pada garis kesimpulan yang nah, makanya Allah itu nanti setelah kita itu habis Muharram itu hidupnya akan sangat terasa. Apakah mudah kita dalam banyak beramal dan kebaikan atau sangat yang penting urip, yang penting urip. Orang itu tidak menyadari kerja itu ya, kita beramal melakukan macam-macam itu formalitas. Yang menjadi balasan sesungguhnya, apakah kita mudah, apakah lapang, apakah berkah, itu apa? Amal kita. Ya, amal kita. Neng kan wong ora sabar. Ya. Lah memangnya nek wis dikir ngono terus cukup kabeh, ya ora sabar. Padahal ada orang yang kerja nih bonangi wis keringetan, kesel, mumet, ya semono tok duit. Ora temonjo. Apa meneh basa Indonesiane apa? Ora temonjo. Rumah saku kowe kerja ya rung di omah, rung di iki ya ora nek sing kecantol. Padahal bukan itu. Ya. Inti kehidupan itu Allah pengen memberitahukan kita bahwa yang terpenting yang kita usahakan dan harus baik itu apa. Makanya di sini dikatakan bahwa amal kebaikan itu tidak boleh diikuti kejelekan. Maka di bulan haram itu ada sebuah kaidah sunatullah bahwa Allah itu melipatkan kebaikan seseorang. Tetapi Allah juga melipatkan kejelekan. Maka ketika kita berbuat salah di bulan haram, oh itu benar-benar ya celaka, ribet.
Nah, kemudian yang kedua, kenapa amal kebaikan itu tidak boleh diikuti kejelekan? Karena ya, amal yang bersih ya dari keburukan ya akan, karena amal yang bersih ya, ini tak terus dari keburukan, akan mendapat balasan yang besar. Nah, balasan yang besar itu ya, mendapat balasan yang besar yang membuka kemudahan, kelapangan, ya, dan keberkahan. Ya, itu. Jadi ada orang itu yo, sakjane yo punya pengalaman ngelakoni banyak kebaikan. Yo melu ngaji, yo kumpul-kumpul, yo sholawatan, yo sedekah. Ning uripe ki ono we. Rasane itu apa? Wis lungkrah. Nyesek wis pokoke ora iso asik. Kenapa? Salah satunya ya karena nilai amalnya rendah. Nilai amalnya rendah. Bahkan kadang-kadang amalnya itu sendiri tidak bisa mempertahankan waktu-waktu kita. Kita kehilangan amal pagi, ya, kadang sebelum subuh, kadang sesudah subuh, sebelum maghrib. Ya. Malah kadang pas 4 waktu yang diistimewakan itu, asrai sohabi. Ada yang itu yang kemudian kadang menghambat. Maka saya sampaikan, saya ulang-ulang terus karena itu kalimat contohnya cukup jelas. Ada seorang ibu yang datang ke Pak Kiai, dia menyampaikan persoalan-persoalan yang memang terjadi. Maksudnya orang ngapusi, orang berngomong tok. Memang dia oleh Allah diberikan takdir yang kurang bagus ya. Ya suaminya lah yang bermasalah, ya sholate, ya ngene. Urung keluargane, urung anake. Apa kata Pak Kiai? Pak Kiai mengatakan, jenengan tasih sholat Bu. Tasih Pak Kiai, alhamdulillah. Kula nggih sholat wajib, rawatib, sunah, alhamdulillah Pak Kiai. Nggih wonten duha, wonten qiyamul lail, sholat tobat, sholat hajat, alhamdulillah Pak Kiai. Oh. Jenengan nggih dikir, oh nggih Pak Kiai. Kula remen kempalan wirid Quran, maca Quran, ya Bu. Sholawatan. Niki pertanyaan kula terakhir. Nyuwun sewu jenengan nggih saged sae nggih. Nek serawangan. Alhamdulillah Pak Kiai monggo nek badhe tindak panggenan kula. Panjenengan tanglet tanggih. Alhamdulillah kula nggih diparingi rezeki kesempatan untuk berbuat baik. Apa kata Pak Kiai? Lah sing tok susah ke apa? Orang bisa ibadah, bisa dikir, bisa berbuat baik. Itu tidak semua orang. Tapi kemudian rusak. Kenapa? Ya tadi banyak hal kejelekan itu ya saya ngomong macam-macam. Ya, tidak bisa menerima. Nah itu tadi. Ya jadi maka pakai itu hanya pengen sampaikan begini. Lah kowe iki urip golek donya apa akhirat? Nek golek akhirat Bu, oh wong seneng diuji. Wong karena sebab itu dia beramal. Amalnya ya kan. Wong seneng-seneng terus kuwi ya wis entuk dit sak yuta. Wah iki kesempatan ki aku sedekah sak yuta. Saged Bu? Mboten saged. Ya. Sak yuta iki meh apa ya sampai sing dikarang sing meh dituku dite kurang. Yang hilang apa? Kebaikan. Yang hilang kebaikan. Nah, untuk itu kita itu
oleh Allah, dan itu tetap Bu, setiap tahun ke ora digeser Bu. Wes tahun ini serasa ono bulan Haram enggak. Kenapa? Karena memang kita itu berpalingnya itu cepet banget. Dari kebaikan, ya. Kebaikan ini lagi sholat kan apa? Burung nganti salam wis ngempet nesu, itu ngempet nesu. Ya kan? Itu cepet banget. Kita, ya apa namanya? Ada seorang ibu, Budiah, katanya orang baik itu dapat orang baik. Saya itu dulu sekolah Kristen terus nikah sama suami yang latar belakang keluarganya itu agamanya baik. Tapi saya tidak diarahkan Bu, ya tidak diarahkan. Akhirnya alhamdulillah saya ketemu teman yang ngejak ngaji. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kemudian saya mikir, kok malah yang berkembang baik aku ya? Kok tidak suamiku? Tidak keluargaku? Katanya orang baik dapat orang baik, orang jelek dapat orang jelek. Apa mungkin itu bukan jodohnya ya Bu? Ya. Saya bilang jenengan ngendika ngono kuwi Mbak, itu nandake nek dengan kuwi dudu wong apik. Jadi ya wis jodoh. Jadi itu ketika kemudian kita bisa itu bahkan khasnya wanita. Wanita itu memang dicirikan hidupnya dengan perasaan. Perasaan tuh ora gampang nangis, gampang guyu. Ora ngono Bu. Apa? Rumongsonan. Wanita itu rumongso. Rumongso wis rumongso wis meningkat. Wage seminggu full, ya. Salat malam terus alhamdulillah aku nek salat malam wis alhamdulillah. Terus kuwi gek seminggu Bu wingi pirang puluh tahun wis ora tau salat. Ya, rumongsonya itu sebabnya kenapa amal-amal itu mudah tercampur. Wis rumangsa ngaji terus ya, disepelekke mbek koncone wong rak ngaji iso ngenyeki wong ngaji terus. Ya, itu. Maka ada yang bertanya Budiah, ngaji ini programnya gimana ya? Maksudnya gimana? Kalau kuliah kan berapa tahun lulus. Nah kalau ngaji misalnya ya setahun 2 tahun nanti bisa kayak Budiah, bisa Bu. Bisa Bu, monggo bahkan lebih bisa. Ya tadi asal jenengan itu bisa mengolah prestasi. Ya prestasi ibadah, ada prestasi muamalah dan prestasi menegakkan risalah. Itu tambah mumet akhirnya. Padahal sekali lagi saya ingatkan, orang itu tuh kadang lupa. Saya kira tak tahu ngaji yo. Lah aku saya tak pikir-pikir podo-podo ngaji yo. Memang mungkin rapate apik, ning kan materinya jelas ning YouTube. Gue ustate keren-keren tenan. Ya kan? Padahal itu yang diperintahkan orang pengajian loh. Apa? Majelis. Kenapa? Allah loh, orang pengajian loh. Sing dipiji kuwi menghidupkan majelis. Yang diberikan bagian itu kalau orang itu bermajelis, menghidupkan majelis, maka dilapangkan urusannya. Tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahil. Itu majelis. Nah makanya tadi kita itu kadang-kadang wis pengajian mangkate ngrasani, mulie ngrasani meneh. Mending mangkat dhewe. Ya, nah sekarang karena tadi ini penting sekali sampai kemudian Allah itu memberikan 4 bulan, ada 3 bulan berturut-turut nanti ada berkorban. Nah sekarang kita akan membahas tentang amal-amal yang punya nilai yang tinggi. Ya, yang maksud Allah itu tidak dikotori ya dengan kejelekan. Amal yang bernilai tinggi. Ora kesel-kesel banget.
ning hasile akal. Gur masalahnya perkara iman. Makanya Bu sudah saya sampaikan puasa ya, intermittent fasting. Itu orang heboh sekali. Kenapa? Karena orang merasa hasilnya nyata. Hasilnya nyata apa? Iso gering. Lah, ada orang itu bener Bu. Saya sekarang enggak puasa Senin Kamis karena bener kata orang tua saya puasa Senin Kamis, marake lemu. Makanya saya kalau kepengin puasa, puasanya Rebu Jumat. Maksudnya, wah, maka kemudian dia senang banget ketika ada IF, intermittent, ya, poso ono jendela makane, poso kon 18 jam, 20 jam, sampai ada orang mengatakan, nek aku to podo-podo pilih IF timbang Ramadan. Apa nek poso? Makanya ketika ada orang yang IF menghentikan makan hanya minum, boleh minum tapi Bu, ya. Nah, itu 18 jam meh poso ini poso Senin Kamis kan? Yo kita ora poso gitu ya karena panjang. Ini poso Arafah. Dok, saya ini kan sedang puasa Arafah. Lah itu IF saya gimana ya, Dok? Dokter mengatakan, ini berarti dokternya itu ya memang otaknya Dok. Ini. Ya kan? Ya nek mau puasa aja toh, Bu. Iya kan? Iki bingung. Aku disiplin IF. Ya. Terus piye iki posone? Apa engko bukane 18 jam ngene ya? Sampai begitu. Ya. Ada orang Ramadan lagi semangat apa jenenge? Olahraga itu nge-gym. Wah, ini pokoknya walaupun poso ora entuk mandek. Engko kacau. Metabolisme awakku. Tanya Pak dokternya. Dok, kalau puasa boleh nge-gym, Dok? Kata dokternya. Setahu saya itu puasa itu kan perintahnya memperbanyak amal ya Mas, ora membentuk tubuh. Itu dokter nge-gym. Tapi orang yang sangking tadi nge-gym itu punya apa hasil nyata seolah-olah wah ketoke yo sakjane yo maneman poso lho tapi nanti aku wis membangun ini kemudian tiba-tiba hilang ngono yo kesruh kebaikannya itu kesruh itu. Akhirnya kan pokoknya yang penting lakoni ngene. Sampai ada seorang ibu bertanya karena kesruh itu. Budiah kan puasa itu 12 jam. Kalau saya Ramadan itu ngambilnya 12 jam yang malamnya boleh. Aku ini mesti kesruh mbak. Poso itu 12 jam itu 14 jam 12 jam. Kalau sampai Ramadan kok pilih bengi. Soalnya awan lemes ya mesti. Kena ya lemes. Sekesruh itu. Apalagi masalah kebaikan yang lain. Wah kita jujur saja, kita tuh agak subhanallah kalau batin ini nggo ngopo ya. Iya, nggo ngopo. Nah, makanya tadi di bulan haram itu Allah mengingatkan ya, dan saya kepengen mengingatkan sebuah amal yang bisa ya, menjadikan kehidupan kita itu mengevaluasi apakah baik apa tidak. Yang pertama mensucikan Allah. Aktivitasnya itu mensucikan apa Bu? Tasbih. Meyakini bahwa Allah tidak pernah salah. Tidak pernah salah atau keliru dalam ketetapan. Dalam ketetapan. Itu tidak pernah. Nah, ini masalah utama manusia itu. Makanya jalan formalnya kita itu disuruh wirid. Subhanallah. Kalau wiridnya itu benar, bersungguh-sungguh, bagus,
maka Allah akan memberikan padanya kekuatan. Itu menjadi vitamin yang menjadi sebab Allah memberi kekuatan. Kekuatan untuk apa? Ya, menerima takdir. Yang dirubah-rubah. Menerima takdir yang dirubah. Ibu, takdir itu dirubah. Ujiannya di situ. Maune bojone halus. Saiki kok kasar. Nyeluk kowe kok dadak bengok, dadak bentak, ya. Itu takdir. Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi, dirubah. Wah, biasanya di bojo halus, bagus, apian, lah saiki. Itu dulu. Maka ada seorang ibu. Bu, aku tuh ya rumangsaku nek wis nikah itu wis rono-rono diterke. Ki aku durung tahu rumangsane rono-rono diterke. Baru. Lah nyatane aku durung tahu, diterke durung tahu. Wis bojoku ra iso nggo sepeda motor. Nah. Ra tau diterke. Rono-rono dhewe. Wis aku wis berusaha menerima takdir itu. Tebake tidak seperti definisi yang ada. Alhamdulillah Bu, acaraku itu selalu aku bisa lalui dengan baik. Wis ngono Bu, bojoku kuwi ora tahu ngeki aku duit cukup. Rumangsane semono kuwi wis, pokoke aku iso ngek. Terus ngono Bu, akhirnya aku timbang aku nesu wis lah. Wis aku tak ikhlas. Dan alhamdulillah Bu, setelah aku nampa kuwi Allah ngasih rezeki yang lain. Lah wis ngono Bu, kandhane takdir iki dirubah-rubah. Lah wis ngono kuwi Bu, maksudku mbok neng ngomong rasah kasar. Ora rasa bentak-bentak. Wong yogur kaya ngono. Malah bentak-bentak. Terus saya bilang gini, "Bose ta. Kuwi mau tolong judul." Ya, dirubah-rubah tolong judul. Judul pertama ora tau diterke, wis kowe lulus. Apik iso nampa. Ya. Contohnya kita bisa menerima takdir itu apa Bu? Tidak mengeluh. Karena yang namanya mengeluh itu api yang akan merusak amal-amal. Ya, kita ketemu ya. Makanya iso tangi hadza min fadli rabbiya. Wis dikai ngene iki dikai urip ya. Ya berarti jene tugas urip. Berarti nyapu. Iya. Ya wis takdirnya sing ngono kuwi ya. Nah, makanya ada orang tuh ya, tadi tidak mengerti. Kuwi mah judulnya telu lho kowe. Oh, bareng ku tentang diunek-unekke taruh. Maka orang sing lulus terus delok, oh saiki ngono wis. Oh, berarti aku tambah sabar. Ngono Allah tuh kagum. Sekali lagi saya ingatkan buat Allah takjub pada kita. Terhadap apa? Takdir yang dirubah-rubah. Ada suami istri, orang baik, orang soleh, bahkan juga sering jadi dai, selingkuh, zina. Kata istrinya, kok iso ya? Lah karena dia itu mendekati takdir yang buruk. Dibilangin jangan mendekati zina. Kemudian ya wis, ya gurmone omongan wis sampai. Wah, kalau sudah zina itu udah diikat sama setan. Jadi akhirnya takdir itu sampai ke dia. Dan kamu, saya bilang, kalau ada seorang istri dicerai suaminya, itu pembebasan. Nek kita mengajukan cerai, nah itu harus dibahas lama, ya kan? Karena benar apa tidak? Nek dicerai atas, mau dicerai kenapa? Soalnya rayu, memang rayu itu salah, ya tapi begitu. Banyak orang menyatakan itu adalah bagian. Soalnya kowe ra ayu lho kok jadi soal. Malah jadi soal. Ya. Jadi itu menjadi takdir. Ada kapan yang juga sering saya ceritakan. Ana wong
Bojone mang ra cetok. Ra cetoke wis galak ra ngeki dhuwit wis kok ngono. Ora ibadah. Nah, delekke anake. Delekke kancane. Delekke dulure. Kowe kok santai wae kok meneng tok. Ana bojo bentuke kok ngono. Mbok kowe mikir masa depan. Dipikir sik meh dilanjutke apa ora? Apa jawabnya? Kowe ngerti tak? Bojoku bentuke kaya ngono kuwi sing nitipke nang aku Gusti Allah. Titipane Gusti Allah. Nek ora titipane Gusti Allah tak buak wingi-wingi. Kuwi titipane Gusti Allah. Gusti Allah gur meh nonton. Dikei takdir kaya ngono kuwi. Kowe ngopo? Ngeluh apa yang nglakoni wis takdir. Gek sing dipilih aku lho. Operator sing dipilih aku lho, dudu kowe. Nek sing dipilih kowe, oh lajur bojoku wingi-wingi ya. Tak, opera. Yo juga lah iso. Itu kata-kata sing kata kasar, tapi imane bener. Ya. Wong kabeh dibalas ya wis ora sah repot. Ora. Maka ada kasus perceraian nanti balik apa tidak. Balik itu ya berat ya karena sudah punya luka macam-macam. Ya, saya bilang orang balik ya kamu tuh yakin aja bahwa itu ada balasan. Ya memang kita harus membangun tadi. Tidak mengeluh tapi mempersiapkan. Ya. Itu takdir. Takdir itu ketentuan. Misalnya begini termasuk takdir. Uang sing ngapusi, kuwi balasane gur siji, diapusi, kuwi takdir. Walaupun belum terjadi, itu ketentuan. Makanya mbuh kowe gojek, balasannya tetap. Ya, dina begini kan? Gojekan, nek marah tak. Apa itu dikira? Enggak, itu takdirnya orang yang nipu, itu balasannya hanya satu, ditipu. Itu. Makanya banyak orang yang akhirnya uripe banyak ditipu ya karena nompe sakarepe dhewe nek ngomong. Pak ngerti orang amat. Nah makanya saya itu ada ponakan. Lek, aku ngopo ya lek kok dihapusi terus ya lek. Itu orang ulet, dodol macam-macam, gontak ganti, dihapusi terus. Saya belum sampai ngomong, anaknya datang. Bu aku kok tukoke mainan ya bu, ya. Sing oke ya bu, ya. Gede-gede ya bu, ya. Tak tanya, kowe meh lunga to? Ora. Lah kok ya yo. Oh, kuwi nek ora diomongi ya, ora meneng. Terus saya bilang, "Oh, lah makane kowe kuwi dihapusi terus." Kenapa? Bendino ngapusi. Bayang. Jadi jek kurang, papusane jek. Bendino. Nah. Makanya saya tuh bilang harusnya Bu ya, saya kalau Jumat itu waktunya agak mepet talaki al-mulk. Saya ada SKM ya, sekolah itu. Nah, itu kan untuk nyentang ujian Bu. Nah itu banyak ya. Tidak bagus. Nah, saya bilang lo jenengan itu lo bendino nyentang lo. Kok iso bacaan kau lo? Lo Bu, nek mutabak kan memang tugasnya nyentang. Neng bacaannya tetap rapi lo, kok iso ngono. Piye gitu ya. Apalagi kita tuh menipu Allah. Wis jelas ujul dengan ya. Tidak mengeluh. Jadi kalau kita itu biasa mengeluh, itu artinya jenengan mesti tasbih setelah sholat tidak bagus. Kurang apa? Kurang tenanan. Yo kadang tenanan nek peselingan. Wis panjang kehidupan jenengan. Tasbih Allah tuh nguji kita tidak ada 2 menit. Untuk memastikan apakah kita itu orang yang condong kepada yang memberikan. Ujiannya 2 menit. Orang nek 2 menit, wong bacaane 100. 2 menit itu 120. Ya kan? Nah, jadi itu sebabnya sampai disunah lagi. Penting. Maka di setiap saat itu kalau kita kemudian
langsung ada nek kabeh kosong. Kakean mikir makan ora ikhlas. Orang yang Allah takjub itu salah satu yang paling penting, selalu bisa menerima. Selalu bisa menerima, termasuk ketentuan-ketentuannya. Kayak di TikTok. Tidak boleh pacaran. Lah terus apa yang boleh? Yang boleh diakeh Bu, olahraga. Jalan, ya tahu. Berbuat baik yo oke. Gur ora entuk siji tok pacaran iso buwe gere kaya ngono. Lah terus apa yang boleh masih banyak, Bu? Baca, silaturahim ya masih banyak sekali yang ditulis. Tapi dia sudah emosi. Kenapa ada ketentuan seperti itu? Padahal itu ketentuan pokok. Ya kenapa? Karena ternyata belakangan akan terjadi banyak hal. Yang kedua, Ibu, memuji Allah. Memuji Allah. Tahmid. Yaitu meyakini bahwa karunia yang diberikan Allah akan menumbuh kembangkan kebaikan. Ya. Menumbuh kembangkan kebaikan, ya. Jadi hidup itu memang yang diproses itu ya kebaikannya itu. Ya, yang diproses itu ya kebaikannya. Ya. Yaitu apa? Bisa menikmati segala keadaan yang dirubah-rubah. Jadi ujiannya itu, Bu, pada yang sudah ditetapkan, takdir itu yang sudah terjadi, dirubah-rubah. Terus keadaan, ono sakit, ono sehat, ono sempit, landidit, ono lampang, ono sing sempit terus, iya karena nek lapang wis malah melonjak. Itu diuji terus, dirubah-rubah. Ya. Maka tadi ada orang yang suka nipu, pasti ketipu. Ada yang gini, alhamdulillah saya tidak pernah ibu, ya urung. Belum, Ibu. Ya. Jadi tahmid alhamdulillah itu meyakini bahwa karunia yang diberikan Allah akan menumbuh kembangkan kebaikan. Semua karunia itu untuk menumbuhkan kebaikan. Nah, cara Allah menguji kita apa? Yaitu dengan merubah-rubah keadaan, kita bisa menikmati apa? Menikmati itu apa? Ya. Walaupun diberi keadaan yang berubah-ubah, ya, itu tetap bertambah kebaikan. Tambah kebaikan. Kedua, ya, mengolah karunia dengan kemanfaatan yang luas. Ya, misalnya lagi loro, kita dikasih keadaan loro, langsung, wah ini nilaiku bertambah. Nek ndongake iso ijabah. Wah, maka dia pakai itu. Saat yang paling bagus. Mumpung jek loro. Lah kita itu sehat ya rak sempat. Ya, kadang-kadang kita itu pas normal ya biasa.
bareng menstruasi ndadak tekon, bolehkah ketika menstruasi itu baca Quran ngono-ngono gitu. Padahal pas ora menstruasi ya ora tekon ya ora maca. Ya ora tekon ya ora maca. Dikir. Ini buku ada almu, ada begini itu saya buat begini apa? Biar bisa dibaca walaupun kita dalam keadaan menstruasi. Ya. Benar kakean alasan. Nah, itu tadi. Kita itu menikmati segala keadaan bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan. Ya tadi malah banyak orang yang pas duite sithik malah sedekah oke. Lah kenapa? Ya kata adalah pas duite sithik dikei makanan, dikei apa gitu kan. Dan dia wah iki kesempatan gitu karena memang sudah biasa. Sudah biasa. Ketika kita itu sendirian di rumah, gawean kabeh awake dhewe langsung wih jihad iki. Langsung ping 700. Tapi ya tadi segala keadaan akeh wong yo gawean malah rampung-rampung. Ora nek wong yo nelongso, ya ta Bu? Nelongso. Ya Allah. Urip kok kaya ngene lah kon, kaya ngopo padahal Allah itu memberikan kita keadaan berbeda-beda itu agar apa? Agar bertambah amalnya, agar bertambah amalnya. Lha kita tadi wong keadaan seneng wae. Amalnya tak bisa tambah. Ya tadi, kita entuk rezeki nompok ya, sak yuta. Apa yang dipikir, wah iki iso sedekah ki minimal 500 ki apa? Ya. Kita berpikir apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Nah, sampai kurang, amalnya ndak kena. Ya, itu. Ya tadi ketika sehat, ya. Kita disuruh tidur gasi itu bentangi wengi supaya yo tidur gasi yo tangi awan ya kan. Kadang kita ndak bisa tidur itu sebabnya ndak wire diperbolehkan habis isya itu kita tidak langsung tidur. Acaranya apa dikir apa acara tertentu kita itu ya wis ora enak acara dikir ya ora ngopo-ngopo tidure kewengen ora iso turu sesuai kawanan gitu. Ya, karena memang ya tadi kita tidak melaksanakan itu tadi salah satunya karena tabungan tahmid kita itu memang enggak bagus. Jadi perlu dipahami itu benar-benar vitamin. Maka sampai dikatakan kalau kamu habis sholat itu dikir tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup tahlil. Ya. Maka Allah berikan jaminan kepadamu kehidupan dunia. Jaminan kehidupan apa? Satu selalu bisa menikmati. Ya. Itu podo-podo. Jadi ada orang nih, wong desa ya Bu ya, lewatnya pematang sawah. Jangan tahu ya pematang sawah ya, batas-batas sawah itu. Gowo kusen. Kusen itu agangan pintu. Ya, nah, mau ayu. Wes arep tekan agek kurang rong pematang sawah udah wis dene tenang wangen wis ngono akhire ngeyuk wong loro kakang sing ade ngomong alhamdulillah udan ya Mas dadi iso leren Mas ngamuk udan piye arek sedrit malah udan ngene-ngene iki malah nambah-nambah wae ngaco itu saat yang sama peristiwa yang sama ya kan aktivitas yang sama itu punya komentar yang berbeda. Makanya ada orang bilang Budiah, Bu kula diparingi donga genomae cepet laku. Nek kula poso 2 hari berturut-turut terus maca 10 juz ngeten langsung laku. Nggih mbuh, kaya ngono ora ngerti to. Ya. Diperintahkan kita beramal banyak itu justru agar menambah amal belum tentu hasil. Kenapa lama hasilnya? Ya karena tadi jenengan punya banyak utang. Keburukan itu. Kancane lho, urung tau entuk duit akeh. Iki entuk duit biyene usahane lancar. Saiki rada medun. Kabeh kemudian njaluk cepet nggih mboten saged, mboten saged. Utang kita kepada orang yang susah, yang dulu kita punya uang banyak itu saja belum terpenuhi. Jadi memang sakjane
urip kepenak itu biasa-biasa baik. Orang duwe akeh utang. Orang kaya itu utangnya banyak, Bu. Sama apa? Ya sama orang-orang yang harus ditolong dan tidak ditolong. Ya, kan kita lah tapi ya. Uang 2,5 juta gur piknik ya. Apa kemudian tidak ada pertanggungjawaban? Dipertanggungjawabkan. Ya kan? Maka saya itu biar apa kok MLM dodol apa bu itu nanti hadiahnya pergi ke Cina. Lah mbak aku wegah mbak. Ya. Oh, dia piknik ning Cina ya mah apa? Mah nonton apa ning Cina? Neng Sampokong ngono. Aku ya urung tahu kae deket bu deket aku ya urung tahu ya. Meneh foto-foto Sampokong. Jadi tonton ada orang yang ke Rusia kemana apa lihat penjara zaman dulu kayaknya oke ya jadi tadi menikmati dan yang dinikmati ya itu terutama tadi amal-amal tadi maka belajarlah ada para ulama yang sholat rakaat ya alhamdulillah rong rakaat kita jadi kita tambah rong rakaat ya alhamdulillah ya Allah dipun tambahi rong rakaat, tak tambahin nganti kemudian 20 rakaat itu ya saking rasa syukur. Kalau kita itu targetnya dunia, kowe nek podo-podo salat bengi iki yo 11 apa 20 sisan ben dungane mandi. Salat burung rakaat ya misalnya duha ya. Itu nanti bagiannya kemudian tidak bisa menikmati. Ya kenapa? Ya karena target-targetnya tidak dipenuhi. Tujuannya tidak terpenuhi gitu. Padahal yang dimaksudkan oleh Allah dalam ibadah itu ya ben sabar. Sabar apa namanya? Makanya dalam sabar itu saya dulu kan ya diuji. Hari Kamis itu pagi itu kan ada cucu-cucu tak gelungo mal dompetku jiblok. Wisine kartu 9. Ono kartu BPJS. Saya Pak Jubir ono kartu ATM, ono surat rujukan, semacam-macam mau bar itu saya mau ke rumah sakit. Hilang. Tapi saya tahu Allah menguji keadaan begitu itu. Mau lihat saya mengeluh. Ma itu tidak. Apa sih aktivitas saya memberi ngaji? Memberi kebaikan. Izin diuji. Hilang kabeh padahal ada surat rujukan Pak Jubir yang untuk operasi hari Senin itu hari Kamis. Waduh ini, saya langsung pertama kali yang saya urus itu. Kan harus operasi Bu. Terus saya ngebel ke Karyadi. Ya, saya ada channel di Karyadi, ini surat rujukanku hilang kipi. Dia cari surat kehilangan. Nah, maka saya secara manusiawi ya tetap melakukan. Saya minta Pak Didi itu nyari surat kehilangan, ono 9 kartu. Polisinya gini, ke ibu ini ngopo neng pasar kartu udah digawa kabeh. Lah kartu disenggahke lali juga ya digawa kabeh hilang kabeh ya menungso. Ya, saya ngisi ya pagi, siangnya itu saya dengan menahan perasaan. Walaupun saya berdoa saya tetap laporan ke polisi mencari ganti ini dan lain sebagainya. Ahad sore mau maghrib itu dompet saya dikembalikan. Dan saya tahu yang kembalikan tuh karena pada waktu itu saya ngerti kok ono dompet itu apa ibu kayak tapi kan saya tidak mungkin menghentikan dan ibunya itu masih pakai jaket yang sama. Ketika saya buka surat lengkap duit saya yang hilang dan lumayan 1 juta lebih. Ya. Tapi saya tidak apa-apa, saya tahu bahwa Allah itu kepengen melihat apakah saya punya rasa syukur terhadap surat-surat itu. Walaupun aku yang batin ya Allah, Jumat ini kok kayak gini minggu gitu ya kan. Nah, tapi tadi pembelajaran tentang bersabar, menahan diri dengan apa? Tetap melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada, melakukan terus. Ya. Saya tak, pun era ketemu dia, pokoknya. Nah, alhamdulillah kemudian ya Allah kembalikan ya, kemudian jalankan. Tapi ya tetap proses tiap hari ya ini. Gitu. Jadi saya itu misalnya hilang, orang tunggu ya Allah, semoga ketemu enggak. Saya yang mau dilihat Allah tetap melakukan kebaikan yang biasa dilakukan. Kemudian menambah kebaikan begitu.
ya, agar kemudian Allah merubah takdir. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya berarti karunia. Nah, yang selanjutnya mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Takbir. Mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu aktivitasnya apa? Menjadikan urusan Allah, menjadikan urusan-urusan Allah lebih penting dari urusan dalam kehidupan. Urusan-urusan kehidupan kita. Nah, tadi. Makanya memang 2 menit itu tadi, itu menjadi penentu. Biasanya kalau itu tidak bagus dan tidak menghasilkan kekuatan, ya itu yang lain-lainnya yo apa namanya, apa ya jenenge, gur simbol aja, kita seperti melakukan tapi tidak ada efek. Ya, misalnya ya melakukan, menjadikan urusan Allah lebih penting. Kita itu tadi ya, cuma dibatasi, beramalah kita di 4 waktu. Kenapa kita tidak selalu bisa? Sebelum subuh, sesudah subuh, sebelum maghrib, sesudah maghrib. Karena apa? Karena kita merasa urusan kita lebih penting. Padahal amal-amal itu tidak ditentukan panjangnya. Ya kan? Pokoknya itu kan beramal. Tidak bisa. Sedekah misalnya, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Sedekah, sampai dikatakan kalau kamu sedekah, maka Allah akan menerima lebih dulu. Sehingga kemudian memasukkan ke dalam hati orang yang sedekah itu sebuah kegembiraan. Lebih dari yang menerima. Karena itu urusan Allah. Kita itu sampai tidak bisa sedekah. Tidak bisa infak. Kenapa? Urusan kita makin baik. Bahkan kemudian kita melawan ketentuan urusan Allah itu. Nek sedekah ikan wong sing duwe. Lah nek aku ya garisnya kudu disedekahi. Entah dikatakan atau di dalam hati, nah itu berarti memang tidak mengagungkan Allah. Bagaimana Allah itu akan memberikan kemuliaan. Urusan kita semuanya bisa. Korban misalnya, korban. Sekarang ada model korban, kita urunan. Boleh Bu, boleh, itu latihan. Latihan urunan tadi itu perasaannya ini wis urunan ora entuk daging. Ana sing nesu ora entuk daging. Lah pokoke korban ora kok nesu. Karena biasane entuk. Ojite kita ora genah, malah ora genah sih sana. Iya kan? Lah coba toh kita urunan 50, 100 kuwi nek tuku daging setengah luwih, Bu. Setengah. Iya kan? Yo nek guru kayak ngene padha-padha mending tuku dhewe toh kan gitu. Atau kemudian ada berpendapat korban enak ngene ya, malah enak ngene ora tau korban. Urunan 50, 100, nek ngene aku iso. Jenenge pangreso. Urusan Allah jauh sekali. Padahal kalau dinilai urusan-urusan kita kepengen nabung emas lah, kita kepengen nabung apa saja bisa. Mbuh dicicil, mbuh ditabung ya. Nah sekarang lagi masa anak-anak daftar tak tanya, NMAX sekarang berapa? Yang seri yang bagus 45 juta. NMAX. Bisa. 45 juta itu sapi ginak-ginu nek dipoto. Tetapi orang kepikir saja tidak. Kepikir saja tidak. Kenapa? Yo nek kowe rak di urusan ngono. Urusanku jek. Lah kok itu tadi loh.
Kenapa? Kenapa kita bersolat ora iso dikir khusyuk? Apa? HP. Urusan kita di HP, kita merasa lebih penting, lebih banyak. Ujiannya gorong menit. Ya aku yo tetep dikir to ya iki aku tak buka sik gen plong lho ning ati gen enak lho. Ya. Maka sekali lagi kenapa saya ingatkan ketika kemudian kita tidak bisa membangun sikap itu memang wirid kita sesudah sholat kuwi ora tenanan sehingga tidak bisa masuk. Itu kalau kita sungguh-sungguh sampai kemudian memahami begitu, maka bagi ya wala kula ngeten yo ngetan kula. Faktanya gur kuwi lho Allah katakan kalau kamu tuh bersolat gur kuwi tok. Itu dapat jaminan kehidupan di dunia. Luar biasa. Kalimat itu. Subhanallah walhamdulillah itu tamlaul mizan. Bobotnya meliputi langit dan bumi. Ngono rek tetep berpendapat. Lah saiki misale kowe gur ngomong ngono, ya iso urip, iso mangan, iso sugih ya ora. Artinya memang proses kehidupan kita itu masih banyak tertuju pada dunia, ya Bu. Yang terakhir, ya, meninggikan Allah. Meninggikan Allah. Lewat apa Ibu? Tahlil. La ilaha. Ya, meninggikan Allah. Yaitu apa? Ya. Mempunyai ikatan yang kuat. Memegang. Bukhul Allah mempunyai atau memegang ikatan yang kuat dengan Allah. Jadi ikatan itu nek apa-apa sing digeret iki orang ngeluh sih, orang geger sih. Maka ketika kita bahkan ada musibah langsung suruh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu apa? Karena ikatan. Ya Allah Gusti, iso-isone. Ikatan yang kuat. Makanya sebelum kita itu ngeluh, sebelum curhat, sebelum kita itu tuh terhubung dulu. Kalau kita memang berada pada kondisi yang apa ya, kemerungsung, bertanya mengapa terjadi lagi padaku, mengapa ini terjadi padaku, mengapa aku, kalimat mengapa itu jawabannya tasbih. Allah enggak salah, Allah enggak keliru, semua itu dipilihkan khusus untuk kita dengan berbagai rasa. Nah kalau kemudian kita tuh sudah tidak bisa menikmati urip lho butuh tujuannya menikmati, iso nyaman, ya punya kuasa terhadap dirinya. Oh terhadap dirinya kok landai kuasa ya Allah. Jenis terakhir budia tapi mau saya dulu HP sendiri itu itu. Yang penting kan beda punya kuasa pada diri kita, menetapkan pada diri kita. Untuk melakukan hal yang diperintahkan dulu. Kayak gur sebentar loh, kurang menit. Yang gede bret. Menit. Ya. Dengan kamu yang membuat Allah takjub wong buat neng ngendi wae ning dalane ngene iki. Apik. Nanem modal iki wis diapik-apik. Bahkan dijanjikan oleh Allah jenengan subhanallah ya. Dilungokne lama-lama jadi lisannya itu jadi kental. Ora salah-salah banget. Mosok gaene tasbih kok subek kan ya. Sering saya lihat orang biasa itu lisannya lembut. Ya. Baca tiap hari Bu, insya Allah Bu. Kelihatan orang ngomong mau tiap hari kok. Itu untuk. Lah kalau sudah lentur, Ibu, kalau sudah lentur, sudah bagus, bisa menikmati, maka itu yang akan mengubah saya. Dan Allah yang ditetapkan itu. Karena itu bisa dilakukan oleh semua.
Saya lihat TikTok itu ya. Ada pengusaha dari Cina apa ya, Korea gitu tuh dia buka usaha nasi kebuli. Nah, dia mengambil sunatullah. Nek orang kuwi ngopeni ibadahe wong oleh Allah dimakmur. Maka kepada pegawainya dia memberikan waktu yang longgar. Untuk apa? Harus menegakkan ibadah. Harus menegakkan ibadah. Terus ngei hadiah umroh setiap tahun. Karena termasuk memberikan kesempatan ibadah dan menyempurnakan. Gini, orang Islam. Terus ditanya wawancara. Jadi nanti akhirnya semua pegawai diumrohkan Pak. Insya Allah katanya. Mantap banget dia bicara insya Allah. Yakin betul dia. Bahwa mengambil sunatullah untuk menegakkan ibadah orang. Menyempurnakan ibadah orang. Itu dia dimuliakan. Ya. Walaupun dia hanya dapatnya kemuliaan dunia karena nggak yakin, ya kan? Tapi dia yakin. Lah kita sudah saya katakan kerja kita, ya. Fasilitas kita itu hanya formalitas. Yang menjadi bagian kehidupan kita adalah amal-amal kita. Itu orang Islam sendiri tidak meyakini. Wamal sembarangan ngomong celekap-celekap ya. Kemudian ini pakai baju atau kita berdandan juga tidak punya muruah. Muruah apa? Memastikan kita malu kalau Allah lihat kita. Maka saya ditanya dulu sama anak UNES. Budiah, boleh enggak kita itu pakai baju model macam-macam? Saya bilang boleh aja asal itu meningkatkan iman. Saya kan bicara gitu. Dia bilangnya kalau boleh kenapa Budiah enggak begitu? Kok ora mbok sing rada piye model. Saya bilang karena saya hidup untuk bisa menegakkan muruah di hadapan Allah. Ya. Nah sehingga itu yang membuat saya, lah kamu berdandan untuk apa? Ya, untuk apa? Wong orang terus ditakdir kulitnya putih, ditakdir apa? Jerawatan. Sing berkurang apa? Amale Bu siji nesu ya. Berwudu kok. Gusti Allah itu kan kalek kun fayakun to ngono kok angel. Berkurang apa ngaji nih? Kok ora ngaji? Soalnya apa jerawatan. Berkurang juga apa? Kebaikannya, sedekahnya. Kenapa? Kudu nyisihke duit luwih akeh untuk tuku skincare. Iya kan, Bu? Iya. Salah satu. Ya, nanti itu belum nanti karena teman harus ini dan sebagainya. Ya, jadi mudah-mudahan amal yang biasa kita lakukan itu bisa ditingkatkan. Ya, besok kita bicara tentang berkorban. Ya. Nah, sehingga itu luar biasa doa Allah itu mancingnya jen bener-bener yang dipertaruhkan dalam kesehatan jiwa kita itu hanya 2 menit setelah sholat. Makanya sampai kalau kamu kepengen bisa menikmati bahkan hasilnya kemudahan ke lapangan, baca juga itu sebelum tidur. Sebelum tidur malah nangis terus ya, kelingan kancane kelambine anyar kabeh. Ya, sebelum tidur itu memang tajam. Jadi kalau kemudian tidak dihapus dengan hal begitu, maka begitu Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Ilah diniyah wa firidillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa adimi sultan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajaran kasiro wa sobron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.